Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Faisah Ulumi Firdausi, Esos MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan, dan yang saya hormati Ibu Debi Setiawati SPD MPD selaku dosen pembimbing skripsi. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Kahi Anak Jawa, angkatan 2018 Sejarah dan Sosiologi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Kelas dalam Menciptakan Suasana Belajar untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Sosiologi kelas 10 melalui penggunaan aplikasi kuis di SMA Negeri 1 Pahungaludu. Strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan suasana belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sosiologi kelas 10 melalui penggunaan aplikasi kuis di SMA Negeri 1 Pahungaludu. Oke, jadi bab 1 latar belakang. Jadi menurut Putu Ekayani pada tahun 2017, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi baik jasmani, rohani maupun nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat dan kebudayaan. Nah, suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara membenahi seluruh proses belajar mengajar. Pada proses berjalannya suatu belajar mengajar, maka akan terjadi interaksi antara guru dan murid. Dalam konteks komunikasi pembelajaran, guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator, oleh karena tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran diposisikan menjadi komunikator. Pada proses belajar di kelas, siswa hanya mampu menggunakan media yang terpaku pada salah satu media saja. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak menggunakan media pada pelaksanaan proses belajar mengajar. Tentu akan sangat membosankan, apalagi hampir setiap siswa sudah memiliki sebuah handphone dan hampir setiap sekolah memperbolehkan siswa membawa handphone di sekolah. Nah, di sini handphone atau gadget merupakan salah satu alat teknologi yang dapat berkembang di masa ini dan memiliki berbagai macam fungsi khusus. Salah satunya yaitu smartphone dan berbagai macam aplikasi yang dapat menyajikan berbagai macam media sosial. Adapun menurut Mujib pada tahun 2013, dampak positif penggunaan gadget bisa digunakan sebagai media belajar. Jika siswa dapat menggunakan gadget dengan baik, maka siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik melalui internet. Adapun menurut Hendrianto pada tahun 2013 juga berpendapat bahwa dampak positif menggunakan gadget akan dapat mengembangkan imajinasi dan mencerdaskan siswa. Melihat keadaan tersebut, maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menerapkan suatu model pembelajaran pada proses belajar mengajar agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Nah, model pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi kuis pada penggunaan gadget untuk membantu para siswa memperoleh hasil belajar yang baik dan mencapai sasaran pembelajaran sesuai dengan sikap dan keterampilan siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya bagi guru untuk menerapkan media pembelajaran berbasis internet dan teknologi melalui penggunaan gadget agar dapat menciptakan suatu belajar yang menyenangkan dan disukai oleh siswa-siswi saat ini. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran sosiologi menggunakan aplikasi kuis. Di sini ada pun beberapa macam kelebihan aplikasi kuis. Oke, di sini kelebihan aplikasi kuis ini yaitu memberikan suasana baru pada siswa dan juga dapat menghasilkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, menantang, dan interaktif pada kompetensi peserta didik dan kreativitas pendidik.
Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, adapun di sini mengenai kajian pustaka itu pengertian belajar. Sini menurut Fitra pada tahun 2017, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Hamalik pada tahun 2010, tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan proses belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Oke, di sini adapun menurut Suzana pada tahun 2009, yaitu kriteria keberhasilan dari sudut prosesnya. Oke, jadi di sini ada beberapa macam kriteria keberhasilan dari sudut prosesnya. Yang pertama, pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru dan melibatkan siswa secara sistematik, ataukah suatu proses bersifat otomatis dari guru disebabkan telah menjadi pekerjaan yang rutin. Yang kedua, kegiatan belajar siswa dimotivasi oleh guru, sehingga siswa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, serta sikap dan dikehendaki dari pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, siswa harus menempuh beberapa kegiatan belajar sebagai akibat penggunaan multimetode dan multimedia yang dipakai ataukah terbatas kepada suatu kegiatan belajar saja. Yang keempat, siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri hasil belajar yang dicapai, ataukah ia tidak mengetahui apakah yang ia lakukan itu benar atau salah. Yang kelima, proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa dalam satu kelas tertentu yang aktif belajar. Dan yang keenam, suasana pembelajaran atau proses belajar mengajar cukup menyenangkan dan merangsang siswa belajar, ataukah suasana yang mencemaskan dan menakutkan. Jadi itu semua merupakan kriteria keberhasilan dari sudut prosesnya. Oke, selanjutnya pembelajaran kuis. Di sini adapun menurut Purba pada tahun 2019, aplikasi kuis adalah sebuah aplikasi pendidikan yang berbasis game yang dapat menjadikan suatu pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Di sini adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi kuis. Yang pertama, langkah-langkah masuk aplikasi kuis yang pertama itu masuk ke www.quiz.com lalu sign up. Kemudian yang kedua, agar dapat mempermudah Anda bisa memakai akun Google Anda. Yang ketiga, kemudian pilih akun Google yang akan digunakan. Langkah yang keempat yaitu selanjutnya tekan buat kuis. Nah, pada pembuatan kuis pertama-tama kita akan menentukan atau mengetik nama yang akan kita bahas atau diajarkan. Lalu pilih mata pelajaran sesuai dengan materi tersebut. Kemudian tekan next. Selanjutnya nomor 6, tekan go back to the old editor. Yang ketujuh, kemudian kita akan dihadapkan model-model soal. Lalu pilih multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedelapan, kita langsung mengetik teks bersama jawabannya. Yang kesembilan, tekan save. Yang ke-10, tentukan waktu lalu tekan save. Kemudian akan muncul tampilan gambar lalu start a live quiz, kemudian pilih klasik. Yang ke-12, tekan continue, maka akan muncul kode quiz. Yang ke-13, tahap akhir, yaitu guru akan menyuruh siswa mengetik join my quiz.com, lalu siswa tersebut memasukkan kode yang telah diberikan guru. Selanjutnya adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi kuis pada siswa. Yang pertama, siswa akan membuka WhatsApp group
lalu klik pada link yang telah diberikan oleh guru, atau bisa juga siswa tersebut mengetik joinmyquiz.com pada web, kemudian memasukkan kode yang telah dikasih oleh guru. Yang kedua, langkah selanjutnya itu klik mulai. Yang ketiga, siswa dapat langsung mengerjakan tugas. Setelah kuis selesai dikerjakan, maka akan muncul notifikasi selesai semua. Oke, di sini ada pun beberapa macam kelebihan aplikasi kuis. Kelebihan aplikasi kuis yang pertama itu bagi guru atau pendidik dapat memudahkan dalam pembuatan soal. Yang kedua, jika siswa menjawab soal kuis dengan benar, maka akan mendapatkan ranking atau peringkat dalam menjawab kuis tersebut. Yang ketiga, jika siswa salah menjawab kuis tersebut, maka akan muncul jawaban yang benar guna koreksi mandiri bagi siswa. Yang keempat, ketika selesai mengerjakan kuis pada sesi akhir atau penutup sebelumnya, akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Yang kelima, siswa dilatih untuk berpikir secara cepat dan tepat dalam proses pengerjaan soal. Selanjutnya ada pun kekurangan aplikasi kuis. Yang pertama itu jaringan atau internet pada sewaktu-waktu akan bermasalah. Yang kedua, ketika proses pengerjaan soal, siswa bisa sewaktu-waktu membuka tab baru, artinya siswa akan dengan mudah mendapatkan jawaban dari tab tersebut. Yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya biasa mendapatkan peringkat kelas kemungkinan memiliki penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Yang keempat, akan menjadi kendala atau masalah tambahan bila siswa tersebut terlambat bergabung. Metodologi penelitian. Nah, sesuai dengan judul yang dikemukakan, yakni strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan suasana belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sosiologi melalui penggunaan aplikasi kuis di SMA Negeri 1 Pahungeludu, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian dengan cara deskriptif baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan adanya jenis penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dalam karya ini tergolong penelitian kualitatif. Maka yang ingin diketahui adalah tentang metode peningkatan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan aplikasi kuis. Oke, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 1 Pahungeludu. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2022. Adapun beberapa ciri-ciri kualitatif antara lain, yang pertama itu data penelitian diambil dari latar ilmiah, yang kedua manusia sebagai alat atau instrumen, yang ketiga penggunaan metode kualitatif, yang keempat analisis data secara induktif, yang kelima data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, yang keenam lebih mementingkan proses daripada hasil, yang ketujuh hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Sumber data. Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyingkap suatu permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber. Yang pertama itu data primer dan yang kedua itu data sekunder. Nah, di sini data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenal masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan objek penelitian. Selanjutnya data sekunder.
Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau dari instansi seperti dokumen. Sumber data juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan alat penelitian. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.